Assalamualaikum ayyuhal musyahidun al-kiram wa rahmatullahi wa barakatuh. Ke Gunung Treme ngasah tampak apa yang jauh-jauh ya. Orangnya rame tapi kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah jawab salam yang punya gigitan cepat lunas. Kenceng banget hitungnya gigitan kalau dibayar. Yang punya hajat, maksud dan tujuan Allah mudahkan. Yang sedang bekerja Allah berkahkan. Yang berkeluarga Allah tambahkan rizkinya, anaknya, keberkahannya, dan lain-lainnya. Yang sedang ikhtiar mujahadah berjuang memperjuangkan innamal a'malu binniyat, mudah-mudahan dicepatkan jodohnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu man ridwanihi amala. Assalatu wassalamu ala khairil wara wa ala alihi wa ashabihi al-fudala. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adad ilmi rafiq wa taj'aluna biha min ahli taufiq wa tuwassiluna biha ila baitil atiq wa ziyarati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tasdiq. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Asatidzal kiram, guru-guru yang mulia, mudah-mudahan kumpulnya kita pada majlis yang penuh berkah menjelang detik-detiknya pergantian nisful lail ini. Malaikat udah pada ngantri, malaikat yang jaga malam udah ngantri-ngantri nunggu-nunggu malaikat yang tugasnya siang. Salah satu makom ijabah yang Allah nanti-nantikan adalah bergesernya nisful lail. Di sanalah pintu-pintu keberkahan makom ijabah dibukakan. Mudah-mudahan nih bocah Muhammad Azmi Tazaka, putra semata wayang sementara, putra sementara wayangnya dari Ustadz Ajis, mudah-mudahan Allah sehatkan jasadnya, Allah cerdaskan akal pikirannya, Allah tinggikan pangkat jabatannya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah jadikan anak yang senantiasa berbakti menjadi kebanggaan kedua orang tua, dan mudah-mudahan orang tuanya tambah-tambah sabar, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hadratil kiram wal muhtaram, akhasil khusus Habibil Mahbub,
bighairi dzikrismihi, tanpa menyebut namanya, sebagai tanda rasa, tanda ta'zim, hormat dan ta'adub kepada beliau. Masyhur fi qulubina, sudah tercatat dan terpatri nama-nama beliau, guru-guru kita dalam hati. Mudah-mudahan nama-nama ini membawa kebahagiaan, keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah disampaikan tadi dua kiai temporer dan kontemporer. Tempo-tempo ngakoler. Kolaborasi autodidak. Ciri khasnya mengkolaborasikan sinergi antara ilmiah dan non ilmiah secara terstruktur dan tidak terstruktur. Mudah-mudahan kedua guru kita ini, guru jangan dianggap kagak guru. Guru itu kata Sayyidina Ali, man 'allamani harfan, orang yang memberikan pengetahuan kita yang awal kagak tahu jadi tahu, itu guru. Maka Bang Nur itu bisa jadi teman, bisa jadi rekan, bisa jadi guru. Tapi kudu tak tahu. Al-Qatil wal muhtaram, ikan sepat, ikan gabus, kebuli, keburung angus. Maka ini ngaji kudu buru-buru, takutnya nanti ditarik lagi. Kameramen, audio, MC, ini kalau gak ada MC gak bisa pegang mic ini. MC lebih berkuasa. Kalau gak ada MC, kiai nggak bakal naik. Kata MC, kata naik, kata kagak. Disuruh ngomong, disuruh kagak. MC mah lebih jago daripada kiai. Kalau kagak ada MC-nya nih, acara nggak bakal jalan. Jajar aja acara kagak ada MC-nya. Empat-empat acaranya. Maka MC itu banyak jasanya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengaji karena malam rokok di sini biasanya majlis taklim. Istiqomah kita bertahan, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi bi sanadin muttasilin ila mu'allifihi Al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad wal Faisul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Halad Al-Hadrami Asy-Syafi'i fi ahadits tasanifihi ad-da'wati tammah wa tadhkiratil 'ammah. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyampaikan suatu wasiat kepada kita semua, baik posisi kedudukan statusnya sebagai bapak ataupun sebagai anak. Semua yang hadir di majlis ini pasti bukan bapak, karena ada yang belum kawin, apalagi jadi kawinnya. Semua yang hadir di sini tidak pasti seorang ibu, tapi pasti semua yang duduk geroyokan ngadu tukur di sini semuanya pasti anak. Betul apa betul? Semuanya kita semuanya adalah anak dari orang tua kita, babah dan emak kita masing-masing. Oleh karena itu pula ini menjadi sebuah pembekalan sebagaimana tadi diwasiatkan disampaikan oleh dua guru kita yang monumental, baik tingkat kondang maupun kandang. Kondangnya sering kemana-mana kondangan, ada yang bersifat kandang diam wae di rumahnya, kandang namanya juga. Al-gulamu murtahanun bi'aqiqatihi, ini sebuah bahasan ilmiah oleh Dr. Zadlur Ragib di dalam salah satu buah karyanya. Kenapa Rasulullah SAW memilih satu mufradat kata di dalam hadis tentang akikoh ini dengan al-gulam?
al-gulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Kenapa dengan gulam tidak dengan walad? Walad bocah, gulam bocah. Apalagi dengan menggunakan mufradat bahasa Arabnya sobi, jangan pakai sobi sobiyah. As-sobiyu murtahanun tidak, al-waladu murtahanun tidak. Padahal kalau diurut itu namanya 11-12, artinya itu adalah anak yang keluar dari palawangan pintu kecil, yang awak kecil tapi prematur. Tempo-tempo menyempit, tempo-tempo melebar. Itulah bahasanya. Gak usah dibahas itu mah, patut ijal. Udah tamat itu mah. Yang tamat, walaupun ada bolong, tapi belum terpuji. Ada juga tamat tapi belum teruji. Disebut dengan al-gulam. Kenapa al-gulam? Ternyata dibedah Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pemilihan kata ketika Rasul berkata tidak sembarangan ngomong. Artinya adalah situasi kondisi yang Rasul sampaikan tentang masalah akikah. Kenapa Rasul tentang masalah akikah tidak menyebutkan walad, tidak menyebutkan sobi, tidak sobiyah, tetapi dengan al-gulam. Al-gulamu murtahan bi aqiqatihi. Karena memang secara ulama-ulama ahli di dalamnya, ahli biologi, botanik dan sebagainya, perkembangan fisik dan biologi manusia ternyata ada tahapnya yang disebut dengan gulam. Kenapa? Al-gulamu murtahanun. Si gulam ini tergadaikan dengan akikahnya. Maksudnya apa? Ternyata di debat dipecahkan, dibuka permasalahan rahasia asrar daripada sunnah Rasul ini. Kenapa akikoh dengan bahasa gulam? Ternyata gulam ini adalah perkembangan manusia anak di mana hormonnya sudah meningkat, hormonnya sudah matang, disebut dengan gulam dengan tanda-tanda fisik di dalamnya. Gulam itu jika laki-laki udah tumbuh kumis tipis, no gulam. Gulam itu kalau laki-laki udah ngegedein itunya, itu gulam. Gulam itu kalau bulu sekampungnya udah gomplok, itu pun gulam. Penduduknya atuh tapi groyokan. Nah kalau udah groyokan kiri kanan, tumbuh bocah-bocah dia baca tidurnya nih mah bakal ngerti mah. Ini bulu sekampung ini kagak ada lubotnya juga. Kalau dilihat salah satunya adalah bulu sekampung. Kalau bulu ini udah tumbuh, ini disebut dengan gulam. Laki-laki udah tumbuh kumis tipis, laki-laki dadanya udah bidang, laki-laki betisnya udah berbulu, dadanya bulukan tapi betisnya berbulu. Bulu sekampung udah kagak bisa dihitung. Tapi kalau SD kehitung tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kok Ustaz tahu? Pengalaman gua. Gitu. Ketika gede dikit keluar, atuh selembar, 2 lembar. Bener enggak? Bener enggak Bang Nur? Gitu kan? 2 lembar, lama-lama groyokan itu. Dari atas udah mulai gelayapan. Nah kalau udah begitu ini disebut dengan gulam. Ini kalau bocahnya laki-laki. Kalau perempuan bagaimana Pak Ustadz? Kalau perempuan kalau disenggol dikit langsung jetrum. Nah itu udah gulam. Kalau perempuan sensitifnya tambah tinggi, maka hormonnya udah matang. Selanjutnya lagi, si gunung kembarnya sudah mulai memuncul. Bagian-bagian sensitifnya ini sudah tumbuh. Bagian-bagian badannya tambah nonjol. Yang nonjol tambah nonjol, yang sempit tambah sempit, tambah mepet-mepet aja. Itu disebut gulam. Nah, biasanya ini gulam jatuhnya pada usia 15 tahun. Ternyata batasan akikoh ini, kewajiban ataupun beban mustahabnya orang tua mengakikohi sampai usia 15 tahun.
Kalau dari mulai brojol kagak bisa, setahun kagak bisa, 5 tahun nggak bisa, 10 tahun nggak bisa, 15 tahun itu bapak dan anak emaknya nggak bisa ngakikohin, maka sudah selesai anjuran daripada akikoh. Bila mana bocah 15 tahun belum diakikohi, maka bisa mengakikohkan sendiri. Maka batasannya dengan al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Karena memang gulam bukan sekedar penempatan bahasa, tetapi memang dalam syariat kita batasan keanjuran orang tua mengakikohi anaknya sampai usia 15 tahun, sampai lewat ke sono itu boleh anak tersebut mengakikohi sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ini anak oleh ustadz, namanya bapaknya ustadz, yang bakal aneh-aneh namanya. Namanya dikasih nama Muhammad Azmi Tazakka. Mantap ini. Di dalam salah satu buah karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, di dalam kitab Fathus Somad menyebutkan, man summiya bi ismi fahuwa awwal man yud'a yaumal qiyamah. Barang siapa yang diberikan nama dengan namaku, Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, Abdul Hamid, semuanya yang madah-madahnya awalnya dari Mustaq Muhammad, Ahmad, Mahmud, bahwa awal man yud'a yaumal qiyamah, maka itu anak, itu bocah akan pertama kali dipanggil di daftarnya kelak di hari kiamat. Bapaknya Udin, belakangan anaknya dulu namanya Muhammad. Muhammad, Ahmad, Mahmud itu adalah kloter pertama, ring pertama yang akan dipanggil kelak di hari kiamat. Maka Imam An-Nawawi berdasarkan daripada hadis Imam Ibnu Majah menurutkan bahwasanya keunggulan daripada sabda daripada asma Rasul bukan berkah orang yang menyebut sholawatnya di dunia, tetapi orang yang diberikan nama Hamid, Mahmud dan sebagainya adalah awwalu man yud'a yaumal qiyamah, orang yang akan pertama kali kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disunahkan bila mana namanya aneh-aneh, disunahkan untuk dirubah. Yang ketiga, bahwasanya sudah maklum bid-darurah, menjadi rahasia bersama kepada kita semua, bahwasanya kewajiban orang tua kepada anak-anak kepada orang tuanya kudu seimbang. Petani ada falsafah katanya, bila mana seorang petani menanam padi, maka rumput bakal tumbuh. Bila mana padi ditanam, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau nanamnya rumput, padi nggak bakalan tumbuh. Artinya adalah jangan merasa aman, merasa nyaman mendidik anak tanpa diarahkan, tanpa dibimbing, tanpa dirawat. Karena memang seorang petani saja itu naruh padi dibiarin aja, rumputnya nggak dicabutin, agak dikasih pupuk, lama-lama yang kalah padinya apa rumputnya? Padinya akan terkalahkan, alias lingkungan akan mendominasi, bahasa akan mendominasi, game akan mengalahkan, gadget akan mengalahkan daripada seruan daripada emak bapaknya. Tong sholat di tangannya, tongtak tong tong, tongtak tong tong. Siapa tuh? Betul. Zaman sekarang bocah. Kenapa? Anaknya dibiarkan liar dengan lingkungan yang ada. TV ditongkrongin, belajar daring. Daring sekarang gurunya cuman laksanakan tugas halaman 35, ngasih tugas doang. Yang capek siapa? Emak bapaknya. Itu pun balik ambek-ambekan, marah-marahan, berantem mulu tiap hari sekarang. Kenapa? 24 jam online yang ngajarin sekarang emak bapaknya. Gurunya tinggal ngasih tugas baik, kan gitu. Yang capek bengek sekarang siap-siap emak bapaknya. Ternyata mendidik anak itu susah. Apalagi kalau kagak dipupuk, kagak dibenahin, kagak ditempatin, lama-lama yang tumbuh itu adalah rumput. Gersang itu anak akan jadi anak lingkungan, bukan anak bapak emaknya. Anaknya anak RT, anak RW, lama-lama tanya anaknya anak game, anak gadget,
anak TV, anak internet, lama-lama anak daring. Kenapa? Emak bapaknya angkat tangan tidak tahu menahu bahwasanya awas, padi ditanam rumput pasti tumbuh, rumput ditanam padi nggak bakalan tumbuh. Anak dibiarin, lingkungan akan mengalahkan, game akan mengalahkan, bahasa akan mengalahkan. Banyak anak sekarang yang berani manggil orang tua jangan pakai namanya. Betul nggak Pak? Zaman dahulu nggak ada yang namanya anak lu, gua. Oh, sekarang mah lu sama gua berantem, gue tonjok lu. Itu bocah SD. Ke bapaknya begitu. Lu gua tonjok lu. Dah itu anak. Dari mana belajarnya? Ternyata inilah salah satu kesalahan daripada orang tua yang memperbiarkan ternyata rumput mengalahkan padi-padi anak-anak kita yang perlu dididik. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya ulama-ulama terdahulu. Orang tua dahulu di dalam kitab As-Sanati disebutkan bahwasanya para ulama-ulama hadratul maut begitu apiknya menjaganya anak, tidak sembarangan temannya punya teman. Temannya terpilih, di mana dia mainnya terpilih, dengan siapa dia main dipilih-pilih. Kenapa? Ternyata bukan hanya memilih lingkungan anak tempat sekolahnya, dari mulai pembelajarannya, dari mulai lahirnya, dari mulai nikahnya, hamilnya, emak bapaknya sangat menjaga. Sampai-sampai orang tua di hadratul maut itu, dari mulai hamilnya ibunya, jangan sampai ada barang haram apalagi syubhat masuk ke hamil daripada ketika anak itu bocah, ketika dia dalam janin. Kenapa? Ternyata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menggambarkan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Jika nikahnya itu sahih, kasabnya sahih, makanan minumannya kepada anak kepada ibunya itu halal, berkah, maka akan menjadi darah daging. Anak pun terbentuk janinnya dari barang yang halal. Insya Allah ketika lahir menjadi anak yang cerdas. Cerdas bukan karena gizinya tinggi, vitamin C, bukan, itu mah ilmiahnya. Kita mah tahu berkah. Berkah dari mana? Orang tua dulu kagak ada yang namanya makanan aneh-anehan. Makannya apa? Boleh. Betul nggak Bang Haji? Boleh, nggak bakal jauh. Boleh singkong. Tetapi kenapa anak-anaknya pada nurut? Anaknya pada cerdas. Kagak ada KFC, McDonald, kagak ada. HP kagak ada. Tetapi kenapa? Anaknya kalau dur adan langsung lari. Ngaji kemana-mana, sore ngaji, malam ngaji, nggak ada TV. Kenapa? Ternyata modal dari awalnya diempanin pakai berkat tahlil maulid Rajaban. Ternyata dari sini man asyraqat bidayatuhu, bila mana anak dari modal awalnya kasabnya halal, kerjaannya halal, terbentuk darah daging menjadi anak, insya Allah anak pun menjadi asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, karena memang kudu modalnya pun kudu baik. Zaman dahulu sering disampaikan bukan hanya mencetak fisik dan dohirnya, tetapi ketika sudah beranjak dewasa, sudah gede dikit, maka bimbing dan bentuk karakternya, dohir, batin, ruh dan jasmaninya. Awas supaya sesuai dengan doa kita orang tua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam Az-Zarnuji dalam Ta'lim Al-Muta'alim menyebutkan ma wasala man wasal illa bil hurmati wa ta'dim. Seorang orang tua tidak akan sukses mendidik anaknya kecuali bil tahrim wa ta'dim, hormat takdim kepada guru itu punya anak. Ma wasala man wasal illa bil hurmati wa ta'dim wa ma saqata man saqat illa bi tarkil hurmati wa ta'dim. Gagal emaknya, gagal ayahnya, gagal bapaknya. Kenapa itu bocah puluhan tahun pesantren tapi kagak ada tapaknya? Kenapa itu puluhan tahun anak ganti-ganti guru tetapi tidak bisa ceramah, tidak bisa bermanfaat ilmunya ke masyarakatnya? Ada yang salah triknya daripada langkah ma bapaknya.
Diceritakan di dalam As-Sanatir satu kisah begitu monumental, saya sering sampaikan. Suatu ketika ada seorang orang tua mengidam-idamkan ini bocah ini jadi ulama, ahli faqih, orang-orang yang hebat. Ternyata ini orang tua nitipkan anaknya ke Syekh Hadratul Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Tuan saya titipkan ini anak, jadikan anak saya. Rabbana hablana qurrata a'yun. Mau diputihin monggo, dimerahin monggo, dihitamin monggo, monggo lahir bagi nyerahin anak saya. Ceritanya itu anak dekat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menjadi khadimnya, kemana-mana membantu di rumah kiainya, membantu apapun yang dibantu perlu oleh guru dan ustadznya. Suatu ketika ada orang yang hasud, orang yang iri hati kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata dicari-cari gak ada cacatnya Syekh Abdul Qadir, dicari-cari gak ada celaknya. Susah ini orang yang ingin menghancurkan daripada karakter, daripada karunia, daripada karomah Syekh Abdul Qadir, disusah mencari kekurangannya. Ternyata suatu ketika Syekh Abdul Qadir sedang makan, di dalam manakibnya disebutkan bahwasanya kebiasaan Syekh Abdul Qadir kalau makan kagak dihabisin. Kalau makan tahu sepotong, kemana sepotongnya? Kasih ke santrinya. Kalau makan 8 tusuk, 4 dimakan, 4 dikasih. Kalau dikasihin kopi pahit, separuh diminum, kasih separuh ke muridnya. Itu kebiasaan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika itu pun dihidangkan makan nasi plus ayam bakar. Seperti biasa, makan separuh, ayam pun separuh, sisanya dikasihkan ke santri. Ternyata ketika dikasihkan ke santri, itu orang yang hasud dan syirik melihat, wah baru nih gosip mantap nih, viral pasti nih. Viralnya apa? Guru ngasih makanan sisa ke muridnya, langsung disebarkan ke masyarakat. Hei, ketahui apa yang ente ketahui tentang Syekh Abdul Qadir yang mulia, bohong semuanya. Karomahnya bohong. Ternyata Syekh ini begitu bisanya, teganya memberikan makanan sisa kepada santrinya. Ternyata berita itu sampai ke bapaknya. Bapak punya santri di sono? Iya, saya kasih tahu Pak. Bapak punya anak di sono, kagak dikasih makanan yang hidup, dikasihnya sisa makan gurunya. Masa? Kan bayaran. Umpamanya sekarang bayaran, tiap bulan saya kirim loh, transfer. Umpamanya sekarang. Ternyata datang ke Syekh Abdul Qadir, ditanyakan klarifikasi. Orang yang jujur, orang yang soleh, waliullah min auliyaillah. Ditanya, wahai Syekh, apakah benar ini anak saya dikasih makanan sisa? Orang yang jujur, iya betul, saya ngasih makanan sisa ke anak Anda. Betul. Tanya 2 kali, 3 kali, betul. Syekh Abdul Qadir tidak menyangkal bahwa beliau memberikan makanan sisa ke santrinya ini. Langsung itu bapaknya balik kanan gerak. Sekarang saya cabut anak saya, tidak mau mondok di sini. Bagaimana bisa? Berbiji otaknya cerdas kalau dikasih makanan sisa. Dicabut itu anak yang sedang mondok, dicabut itu anak yang sedang ngaji. Padahal anaknya betah, anaknya dekat dengan gurunya sayang, dicabut tanpa izin. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan bapaknya ragu-ragu. Ada yang terjadi, dites 100 pertanyaan ke anaknya, ditanya 1, 2, 3 sampai 100. Sepanjang perjalanan bapaknya nanya ke anaknya, oleh anaknya dijawab tuntas daripada 100 pertanyaannya. Sampai pulang ke rumahnya bapaknya geleng-geleng. Ini bocah gua dikempanin separuh bisa begini, apalagi kalau semuanya. Baru makan sisa, segitu cerdasnya itu anak. Apalagi kalau makannya benar-benar. Ternyata bapaknya mimpi malamnya, ditegur bahwasanya bapaknya harus kembalikan itu anak ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 3 hari di rumahnya, langsung pulang ke pondok di madrasah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Minta maaf, terus gurukan, wahai Syekh, saya minta maaf.
yang salah saya, yang suudon saya. Ternyata anak saya pintar, cerdas, walaupun dikasih nasi sisa. Nasi sisa saja cerdas, apalagi kalau tidak nasi sisa. Kan begitu. Apa yang terjadi? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, inilah yang paling pentingnya. Wahai Bapak, bukan saya tidak mau lagi menerima anak Anda. Bukan saya tidak mau mengajarkan ilmu kepada anak Anda, tetapi Allah melarang saya dan menghijab saya bahwasanya haram ilmu saya turun kepada anak Anda. Na'udzubillah, subhanallah. Mungkin itu anaknya jadi bodoh, jadi idiot, lagi di mana-mana, tapi tidak manfaat karena tidak adab etika kepada gurunya. Walaupun yang ngajarnya A, I, U, babi, buku, solid, tetap itu guru. Jangan melihat pangkatnya LC, LMA, kagak jadi, sama aja. Mau lokal kek, mau kandang kek, mau kondang, sama guru mah. Semuanya kudu takdim dan hormat kepada guru. Supaya apa? Supaya doa Robbana hablana sesuai dengan wujud dan prakteknya. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, keempat. Lanjut nih. Lanjut. Biasanya Allah digandengkan dengan Rasulnya dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada semua anak yang ada di dunia kudu hormat takdim kepada orang tua, semua di dalam Al-Quran lafaz al-walidaini yang artinya kedua orang tua senantiasa Al-Quran digandeng dengan huruf ba. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini, bukan wa alal walidaini atau walil walidaini, tapi wa bil walidaini. Rahasianya apakah? Lihat di dalam Balaghah bab Ma'ani. Di dalam Mughni Labi disebutkan bahwasanya salah satu makna huruf ba itu adalah al-ilsaq hakiki. Ilsaq hakiki itu adalah menempel dua objek tanpa pelantara. Saya ulangi, menempel dua objek tanpa pelantara. Contoh, saya mengambil gelas, tangan saya nempel ke, ini namanya ilsaq hakiki, nempel dua objek tanpa ada pemisah. Artinya adalah baktinya seorang anak kepada orang tua tidak boleh ada pelantara. Kalau mau ngasih langsung anaknya, jangan ngasih orang. Kalau mau nyuruh, jangan nyuruh, apalagi ngebentak. Sepintar-pintarnya kita ngomong, sehebat-hebatnya berbicara, doanya bisa ngijabah. Awas, jangan pernah berdebat kepada orang yang pernah mengajak kita berbicara, yaitu emak bapak kita. Jago berbicara, jago ngomong, tapi kalau pernah nyakitin emak bapak kita, jangan harap omongannya akan metuk atau tajam di hadapan orang lain. Maka kepada orang tua ibu bapak kita, mumpung masih ada, kalau perlu mandiin sendiri, cebokin sendiri, suapin sendiri, jangan nyuruh orang lain. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya rugilah seorang anak yang menjumpai kedua orang tuanya. Qala alaihi salatu wassalam, man adraka walidayhi indal kibari ahadihima au kilahima. Barang siapa anak mendapatkan, menjumpai kedua orang tua atau salah satunya sudah tua renta, sudah gempor, gak bisa ngapa-ngapain, stroke, makan di sana, mandi di sana, tetapi keadaan orang tua itu tidak memasukkan si anak ke surga, sungguh rugi. Hakikatnya adalah keadaan ibu bapak kita sengaja seperti itu di hadapan kita, itu adalah tiketnya anak ke surga. Urus yang benar,
bantu yang benar, cepokin yang benar, mandiin yang benar. Hakikatnya kenapa kok umpamanya, mohon maaf, kenapa kok lama meninggalnya? Kok susah penyakitnya? Kok digangguin kayak puluhan tahunan sakitnya lama? Pengaruhnya apa? Ternyata rahasianya adalah Allah memberikan kesempatan kepada anaknya supaya mendapatkan tiket surga. Tiket surga ada di sana itu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Maka di awal disebutkan, kita semua di sini bukan seorang ayah, kita semua di sini bukan seorang ibu, tapi kita semua di sini adalah seorang anak. Maka mudah-mudahan ini ananda Muhammad Azmi Tazakka menjadi waladun solihun yad'ulahu, menjadi waladun sabik, orang tua yang memiliki anak keturunan di mana anaknya lebih berprestasi daripada orang tuanya, baik prestasi dunia maupun prestasi akhirat. Bapaknya cuman SMA sekolahnya, anaknya S3, S2, profesor, itu waladun sabik. Anaknya, bapaknya ke masjid cuman jalan kaki, tapi anaknya sambil lari ke masjidnya, itu disebut pun waladun sabik. Anak yang lebih berprestasi dunia dan akhiratnya. Dan itulah penjelmaan doa orang tua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadratil kiram wal muhtaram, tepat sudah lewat, sekarang berganti hari. Ini pengajian terlama yang saya sampaikan. Kenapa? Ganti hari ini. Ngaji dari kemarin sampai sekarang ini. Dari malam Rebo sampai hari Kamis ini. Ini pengajian terlama ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan wasilah keberkahan, wasilah dari guru kita Ustadz Aziz yang mengakikahi putra tercintanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Orang tua, ada orang tua biologis, ada orang tua yang melahirkan kita, ada orang tua yang melahirkan akhirat kita. Maka mudah-mudahan siapapun orang tua kita doakan, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan umurnya, Allah ampuni khilaf dan dosanya, Allah berikan kebahagiaan di sisa umurnya, Allah berikan kebahagiaan di sisa umurnya. Jika kita anak belum pernah ataupun belum maksimal berbakti kepada orang tua kita, maka minta kita kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita di sisa akhir hayatnya Allah bahagiakan, Allah senangkan, Allah wafatkan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, baik orang tua yang melahirkan kita ataupun yang mengajarkan kebenaran kita, jangan pernah laku lampah perilaku kita meneteskan air mata yang menyebabkan sakit hati kedua orang tua kita. Sehebat apapun kita, jika pernah menyakiti orang tua kita, maka doanya para wali, doanya para anbiya tidak akan tembus sampai kepadanya, karena anak tersebut pernah menyakiti ibu bapaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita solih dan solihah, berbakti berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.